والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Sembari kita meniatkan sesaat i'tikaf, mari kita gunakan waktu yang mulia ini untuk bersama-sama mentadabburi dan memahami tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang dia mempelajari tafsir, dia mempelajari ilmu yang paling mulia. Karena para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafi ma'lumih. Kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan apa yang dikaji oleh ilmu tersebut. Dan kita tidak meragukan lagi kemuliaan ilmu agama. Karena yang dikaji adalah agama, dan kemuliaan ilmu tafsir yang dikaji adalah khairul kalam, sebaik-baik ucapan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan, kita akan menyambung pembahasan dari tafsir surah Al-Alaq yang telah kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Kita akan ulang kembali sebagai murajaah bersama, baru akan kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa arti dari ayat itu? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan, yang maha menciptakan. Dan ini adalah salah satu dari adab seorang yang dia ingin menuntut ilmu. Dia menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Iqra, bacalah. Dan membaca adalah salah satu pintu untuk mendapatkan ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu. Basmalah. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mentafsirkan ba dalam ayat ini atau dalam ayat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan ba yang memiliki makna isti'anah. Isti'anah, meminta tolong. Dan seorang yang menyandarkan urusannya kepada Allah, baik di dunia terlebih dalam agama, Allah akan memberikan semua kemudahan baginya. Baik, khalaqal insana min 'alaq. Segumpal darah atau daging. Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Darah atau setetes air mani? Baik, susunannya adalah setetes air mani jadi darah, daging, baru ditiup ruh. Berarti al-alaq di sini makna asalnya adalah segumpal darah. Tetapi bukan berarti itu permulaannya, karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menciptakan manusia dari ma dafiq. Ma'in dafiq, air yang memuncarat, maksudnya air mani. Begitu susunannya. Terus bagaimana dengan ayat Allah yang menyebutkan kalau Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah? Nabi Adam saja dari tanah. Sedangkan keturunan Nabi Adam alaihissalam melalui pernikahan secara umum. Dan Allah Ta'ala memberikan keajaiban-keajaiban kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Seperti Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa dengan ayah. Dan ini semua adalah keagungan dan kekuasaan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Arti al-akram apa?
Apa arti al-akram para jamaah? Yang maha mulia, yang maha memberi. Karim adalah zat yang maha memberi. Begitu. Artinya kalau kita ingin belajar, sekali, dua kali tidak bisa, terus belajar. Dan Rabbukal akram, Allah yang akan memberikan ilmu. Biasanya keputusasaan itu muncul faktor umur. Padahal bukan itu sebenarnya. Allah Azza wa Jalla memberikan semua yang Allah kehendaki. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Al-qalam adalah pena, kita semua sudah tahu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah berikan ilmu kepada manusia apa yang dia sebelumnya tidak tahu. Baik, kita akan melanjutkan di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a." Ayat 6, 7 dan 8. Artinya, kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu, lam di sini adalah lam taukid yang mananya adalah penguat penekanan. Innal insana, sesungguhnya manusia, benar-benar, yatgha. Makna yatgha itu melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong, begitu kurang lebih artinya. Sombong. Baik. Di sana ada sebuah adab para jamaah. Mungkin para jamaah pernah mendengar. Di dalam kita mengartikan Al-Qur'anul Karim, kita tidak bisa dan tidak boleh menterjemahkan Al-Quran dengan terjemah letterlek, dengan terjemah per kata, dengan terjemah huruf kata per kata, kalimat per kalimat. Tetapi yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim adalah terjemah maknawiyah. Begitu. Kenapa demikian? Karena apa yang kita artikan dari Al-Quranul Karim itu tidak bisa mewakili sesempurna apa yang dimaksud di dalam ayat Allah Ta'ala tersebut. Ini dinukil ijma' oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Ushul Tafsir, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin menukil hal tersebut. Jadi yang kita tahu itu terjemah maknawiyah, dan mereka juga memahami. Baik. Maka sebagian orang kadang kalau mengartikan ayat itu kurang lebih artinya. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita mengartikan ayat Al-Quran dengan persis seperti apa yang diinginkan. Tidak bisa. Begitu. Dan kita juga tidak boleh mengubah ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Al-Quran. Kemudian kita baca. Kita baca dan kita anggap itu sebagai Al-Quranul Karim. Demikian. Baik. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu melampaui batas. Dan ini subhanallah, di dalam ilmu nahwu ada 3 penguat yang menunjukkan kalau manusia ini seringnya melewati batasnya. Pertama, ada di dalam ayat ini namanya sumpah. Al-qasam yang tersembunyi, yang muqaddar. Takdirnya atau ungkapan aslinya atau yang muncul dari makna yang tersirat dari ayat ini adalah kalla wallahi, demi Allah. Yang kedua, inna ini adalah harfu nasbin wa taukid wa masdar. Inna, sesungguhnya, al insana, lam di situ adalah lam taukid. Maka kita nggak bisa dan nggak boleh untuk menganggap kalau kita itu terhindar dari sifat sombong. Ada manusia itu benih untuk seperti itu. Hanya saja dia mampu untuk menekannya dan mampu untuk menahannya sehingga tidak muncul. Namun para jamaah yang saya muliakan, akan muncul dengan tampak ketika ada pemicunya. Apa pemicunya? Di ayat setelahnya Allah mengatakan ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat kalau dirinya itu sudah merasa cukup, kalau dia melihat dirinya sudah merasa cukup, maka disitulah akan muncul al-istighna, merasa cukup, sombong,
merasa angkuh dari yang lain, terlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dia kumpulkan dan dia raih dari jabatan dan lain sebagainya, ini karena saya. Dia lupa bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Allah yang mengangkat dan Allah yang merendahkan. Allah yang memuliakan seseorang dan Allah yang merendahkan seseorang. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang manusia ini melihat bahwa dirinya itu istighna, butuh untuk seorang itu dia merasa cukup dan tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan muncul mulai sifat kesombongan dan keangkuhan. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, agar kita tidak menganggap kalau kita ini terlalu suudzon kepada diri kita. Enggak kok, saya bisa kok. Enggak. Kita harus pahami para jamaah, banyak sekali ayat yang menunjukkan kalau orang itu dia sudah cukup dan berkecukupan, itu akan mengarah sedikit demi sedikit kepada kesombongan. Pertama, di dalam ayat ke-83 dari surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi." Kalau kami berikan kenikmatan pada manusia, a'rad, seringnya dia berpaling. Artinya ini para jamaah bukan kemudian kita nuduh orang ya, oh dia berpaling, enggak. Kita tuduh diri kita sendiri. Kalau kita udah merasa cukup, kita sangat mudah berpaling. Kalau orang dia sedang sehat, itu sangat susah diajak untuk sadar. Sangat mudah untuk menyeleweng. Baru nanti kalau sakit, kalau miskin, kalau bangkrut, kalau ada ujian, baru dia sadar. Baik. Yang kedua, di dalam surat Asy-Syura ayat 27, Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Seandainya Allah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, labaghaw, mereka akan menyeleweng di atas muka bumi ini. Ini ayat Allah. Kebanyakan yang memicu penyelewengan adalah kemudahan dalam rezeki, kecukupan dari manusia, apa yang dia miliki dari jabatan, harta, keturunan dan lain sebagainya. Labaghaw fil ard. Seandainya orang cari duit ini gampang, akan mudah mereka itu menyeleweng dari jalan Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di surat Hud yang ke-10, Allah mengatakan, "Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massatuhu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni." Seandainya kami berikan padanya kenikmatan setelah ujian yang menimpa dia, dia akan mengatakan, "Sudah, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada lagi masalah. Hilang zaman ketakutan." Innahu la farihun fakhur. Dia menjadi orang yang sangat sombong dan sangat bangga pada dirinya. Ujub. Setelah apa jamaah? Setelah mendapatkan kenikmatan setelah sebelumnya sulit. Ini dalil. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-8, ayat yang ke-4, Allah mengatakan, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih." Kalau orang ditimpa ujian, dia akan berdoa kepada Allah muniban ilaih. Muniban itu dengan taubat, kembali kepada Allah. Tetapi kata Allah, "Tsumma idza khawwalahu ni'matan min." Ketika kita ganti musibahnya dengan kenikmatan, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Kita akui seperti itu jemaah. Kita lupa dengan apa yang kita doai sebelumnya. Ketika kita sakit, ketika kita diuji, yang ada di pikiran kita bagaimana saya ini sembuh dari sakit, saya jaga sholat 5 waktu. Tapi setelah dia sembuh, hilang semua yang telah dia janjikan. Dia akan infak, dia akan sedekah, dia akan wakaf tanah, dia akan bangun masjid, dia akan buat pesantren. Tapi setelah sembuh, setelah hilang masalah yang dia derita, hilang semua itu. Nasiya, lupa. Makana yad'u ilaihi min qabl. Dan lebih jelek lagi, wa ja'ala lahu andada, dia membuat tandingan-tandingan untuk selain Allah, liyudhilla an sabilih, untuk memalingkan manusia dari jalannya. Hati-hati para jamaah.
untuk saya juga, kita semuanya. Karena ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu. Dalam ayat yang kelima, surat Al-Qasas ayat yang ke-76, Allah mengatakan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun itu dulu adalah dari kaumnya Musa, tetapi melampaui batas. Dia nabrak batasannya. Apa sebabnya? Karena dia itu diberikan oleh Allah dari harta perbendaharaan kekayaan yang kunci-kuncinya itu benar-benar diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Hati-hati para jamaah. Jadi kalau Allah berikan kemudahan dalam segala hal, waspada. Jangan sampai ini menyeret kita ke dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Baik. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 atau ke-7 surat Az-Zumar ayat 49 Allah mengatakan, fa idza massal insana dhurrun da'ana. Orang kalau ditimpa musibah dia akan meminta kepada kami. Tsumma idza khawwalnahu ni'mah minna qala innama utituhu ala ilm. Kalau dia diganti dengan kenikmatan, dia akan mengatakan ini dari saya. Pas sakit dia bilang ini dari Allah. Pas kaya ini dari saya. Kata Allah, bal hiya fitnah. Itu ujian. Hati-hati. Ayat yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, yang ke-8, ketika Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, apa yang dia katakan? Fir'aun, ya qaum, alaysa li mulku Misra? Bukankah kenikmatan yang ada di negeri ini adalah milik saya? Wa hadhil anharu allati tajri min tahti. Dan apa yang mengalir di bawah kaki saya ini, artinya di sungai, di daerah tersebut, dari sungai yang indah. Afala tubsirun? Kalian nggak lihat itu? Ini Fir'aun. Ketika Allah berikan kepada dia kesombongan, kekayaan, kekuasaan, ini yang keluar dari mulut dia. Hati-hati. Ini sebatas nasihat saja para jamaah. Insya Allah banyak orang-orang yang Allah berikan kekayaan, tapi mereka semakin rendah hatinya. Semakin dia sandarkan kepada Allah, semakin banyak rezeki, semakin banyak dia infakkan. Tetapi ini semua diingatkan kita oleh Allah dengan hal itu. Baik, di dalam ayat yang lain, surat Al-Qasas ayat 78 yang ke-9, Allah mengatakan, menceritakan Qarun, kesombongan dia, innama utituhu ala ilmin indi. Allah berikan, saya mendapatkan ini semua karena kekuatan yang saya miliki. Karena saya kuat, saya hebat, saya mampu, saya lulusan ini, saya punya keahlian ini. Ini semuanya la haula wala quwata illa billah. Dan kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, bagaimana kisah 3 orang, yang satu buta, yang satu lumpuh, dan satu kena penyakit kulit, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, ketika Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu gampang menyeleweng. Maka para jamaah yang saya muliakan, bagaimana untuk mengobati itu semuanya? Kuatkan sandaran kita kepada Allah, kuatkan tauhid. Belajar tauhid agar kita paham apa yang kita miliki dari kekuatan itu semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan dari Allah. Itulah pelajaran tauhid. Jangan abaikan pelajaran tauhid. Jangan sisihkan pelajaran tauhid. Jangan anak tirikan pelajaran tauhid. Walaupun secara zahir yang masuk ke kuping dan telinga kita itu saja, tetapi itu sebenarnya adalah pendidikan karakter muslim yang bermental sebagai seorang muwahhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 atau ke-8, inna ila rabbikar ruj'a. Kita semuanya akan kembali kepada Rabb, kepada Rabb mulah ruj'a, kembali seseorang. Apa yang kita miliki akan kita tinggal. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu berambisi, namun tanamkanlah di dalam jiwa kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini kita milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah.
kanzun min kunuzil jannah. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 atau ke-9 Allah berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah engkau orang yang dia melarang, yanha, melarang, abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia itu salat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda, tahukah engkau apa memang dia di atas petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh dengan ketakwaan? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ataukah dia seorang yang pendusta dan seorang yang berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, tahukah engkau bahwa Allah itu Maha melihat? Baik, ulama tafsir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, di dalam mentafsirkan ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ini adalah ayat yang memiliki makna ta'ajjubiyah. Ara'aita itu bukan murni sebuah pertanyaan, walaupun makna asalnya adalah pertanyaan. Ara'aita, apakah engkau melihat? A itu dalam bahasa Arab apakah? Ra'aita, engkau melihat. Tapi bukan hanya itu. Makna yang terkandung di dalamnya adalah ta'ajjubiyah, sebuah pertanyaan yang mengandung unsur keheranan. Masa seperti itu? Apakah engkau mengetahui? Tapi ada unsur ta'ajjub, heran, sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Ada orang melarang dari hambanya untuk sholat. Itu dia para jamaah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, siapa yang mereka melarang hambanya dari sholat? Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa yang melarang pada ayat itu ketika turun adalah Abu Jahal. Abu Jahal, dia itu yang melarang. Namun para jamaah yang saya muliakan, ada satu kaidah disebutkan oleh ulama tafsir bahwa al-ibratu laysat bi umumil lafz, bal laysal ibratu bi khususis sabab, wa innamal ibratu bi umumil lafz. Kalau kita ingin mengambil faidah dari satu ayat, itu jangan terpaku dengan satu sebab turun, tidak. Tetapi kita terpaku dengan keumuman lafaz itu. Yang melarang ini Abu Jahal, sehingga ayat itu turun menceritakan si Abu Jahal yang melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Tapi kalau ada orang muslim dia melarang masjid untuk disolati di dalamnya, bisa nggak kita nasihati dia dengan ayat ini jamaah? Bisa atau tidak? Ayat ini turun tentang Abu Jahal. Abu Jahal muslim atau kafir? Kafir jelas. Lalu ada orang nggak boleh sholat di masjid ini, nggak boleh sholat, misalnya melarang orang sholat. Kira-kira bisa nggak kita nasihati dia dengan ayat ini? Ya akhi, Allah berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini diingkari oleh Allah. Bisa atau tidak para jamaah? Kan turunnya tentang orang kafir. Bisa atau tidak? Bisa. Sehingga kekeliruan dari sebagian orang yang memahami bahwa ayat yang turun tentang orang kafir, ya kita berikan pendalilannya untuk orang kafir. Nggak bisa kita berikan kepada orang muslim. Ini sudah keliru. Karena ibrahnya itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Dan kaidah ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama tafsir dengan ijma. Jadi kalau ada orang yang nggak paham, suruh belajar ilmu tafsir dulu. Baik. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kisah yang menjelaskan hal ini. Kata Ibnu Abbas, Abu Jahal pernah berkata, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bah, kalau aku melihat Muhammad salat di Ka'bah ini, la ata'anna ala unuki, akan aku dekati dia, akan aku tidurkan dan aku injak dia di atas lehernya. Kalau dia sujud akan saya injak. Ini Abu Jahal. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, wallahi law fa'ala la akhadhathul malaikah. Kalau benar Abu Jahal melakukan hal itu kepada saya, dia akan ditarik oleh malaikat dan akan dibunuh oleh malaikat. Dan ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dengan yang sama. Namun dari hadis Abu Hurairah, Abu Jahal mengatakan, "Hal ya'firu Muhammadun wajhahu baina adhurikum?" Apakah ada Muhammad itu muncul di depan-depan wajah kalian? Mereka mengatakan iya. Kata Abu Jahal, demi Lata dan Uzza, orang musyrik sumpahnya dengan sesembahan mereka. Makanya kita jangan bersumpah dengan selain Allah, karena itu kebiasaan orang musyrik. Demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, seandainya aku melihat si Muhammad salat di Ka'bah ini, saya akan injak di atas lehernya dan aku akan lempar di wajahnya itu dengan debu. Permusuhan orang yang hanya ingin sholat. Bayangkan. Lalu kata Abu Hurairah, datanglah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan, perawi hadis, beliau tidak menyaksikan kejadian itu karena beliau masuk Islamnya di Madinah. Jadi datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah, beliau sedang salat dan akhirnya Abu Jahal itu hampir melakukan apa yang dilakukan yang telah dia ancamkan. Ketika dia akan melakukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia tertahan dengan tangannya, nggak sanggup dia mendekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertahan langkahnya dan dia itu tidak bisa. Dia akan condong, tertahan dia. Tidak bisa untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sama orang-orang, "Kamu kenapa kok seperti itu tingkahnya di hadapan Muhammad?" Katanya, "Kamu mau menginjak leher dia." Abu Jahal mengatakan, "Inna baini wa bainahu la hundaqa." Antara aku dan dia ada parit minar dari api, wa haulan wa ajnihah, dan ada kengerian dan ada sayap-sayap yang mengerikan. Kata Abu Jahal. Penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, kalau Abu Jahal itu mendekat terus, dana minni laqtatafathul malaikatu adwan. Dia akan disambar oleh malaikat dan akan dihancurkan dengan sepotong-sepotong tubuhnya. Abu Jahal mundur, tidak berani untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diturunkanlah di dalam kejadian itu ayat Allah, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a." Al-ayah. Maksudnya siapa? Abu Jahal. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita miliki sudah habis, sehingga insyaallah apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan saya pribadi dan tentunya jamaah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khaira ala husnil istima' wal ihtimam. Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.